Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala. Kembali lagi kita berjumpa di kesempatan hari ini. Kita akan membahas tentang budaya lebah madu klulut atau madu kelanceng. Kali ini kita akan membahas tentang penopingan lebah madu klulut jenis Itama Jawa. Nah, untuk topping atau kotak topping ini kita menggunakan ukuran 30 cm 30 cm. Kemudian untuk lubang tengah ini diameternya adalah 7 cm. Kemudian ketinggian dinding ini adalah menggunakan ukuran 8 cm. Nah, guna dan manfaat daripada topping ini untuk menampung daripada madu yang dihasilkan dari lebah pekerja yang dia jeripayahnya adalah mencari nektar, kemudian nanti pulang akan dikumpulkan di kotak topping ini. Lebah pekerja akan terbang mencari sumber makanan dengan dilengkapi organ khusus untuk mengambil nektar yang disebut proboscis. Proboscis bentuknya seperti belalai pada gajah yang memiliki kemampuan untuk menghisap cairan nektar, baik nektar yang ada di bunga maupun nektar ekstravora. Kemudian nektar akan dimasukkan ke dalam perut, dan perut lebah itu ada dua, satu untuk penyernakan, yang kedua untuk menyimpan nektar. Sembari dia terbang ke sana kemari menambah nektar di dalam perut yang cukup lama, dia akan mengalami perubahan dengan adanya penambahan enzim yang ada di dalam perut lebah, mengubah komposisi kimia dan pH atau keasaman. Biasanya nektar tersebut akan tersimpan cukup lama pada lebah. Ketika kembali ke sarang, lebah madu akan memindahkan nektar ke lebah lain dengan cara memuntahkan cairan ke dalam mulut lebah lainnya. Proses itu disebut regurgitasi dan diulang hingga nektar yang dicerna akhirnya tersimpan ke dalam kantong madu di dalam sarang. Saat ditaruh ke dalam kantong, nektar masih berbentuk cair. Untuk menjadi sangat kental, terjadi proses penguapan agar air yang terkandung pada madu habis. Pada proses itu, lebah menggunakan sayapnya untuk mengisapi sarang lebah. Setelah sebagian besar air menguap dari sarang lebah, lebah menyegel kantong madu dengan sekresi cairan dari perutnya sehingga menjadi keras. Kemudian manfaatnya bagi kita, topping ini untuk memudahkan kita panen tatkala madu dalam topping ini sudah penuh. Nah, namun pada saat kita penopingan ini banyak terjadi kendala karena log yang kita topping ini rusak atau mungkin banyak cacatnya log tersebut, sehingga kita harus merapikan log itu supaya mudah untuk kita topping. Kemudian juga harapannya untuk mudah lebah itu naik ke topping untuk bisa secepatnya untuk mengumpulkan madu. Seperti yang terjadi saat ini, kita sedang merapikan daripada log itu. Nah sahabat, mari kita ikuti bagaimana melakukan merapikan log yang susah untuk ditopping sehingga mudah untuk kita lakukan di topping. Mari ikuti. Kita melakukan persiapan merapikan log Itama atau lebah klulut kelanceng Itama Jawa. Ini lognya cukup berat, cukup besar, sehingga harus kita kurangi, kita belah. Nah, kemudian kondisi koloni ini sebenarnya bagus, cuman hanya lognya saja yang kurang bagus penampilannya. Kemudian ini juga ada cacatnya. Ini lubang atas sampai bawah ini berlubang, sehingga harus merapikan untuk memudahkan peletakan toppingnya. Untuk harapannya adalah untuk memudahkan lebah klulut ini bisa naik topping, bisa panen madu. Hari ini kita akan melakukan eksekusi untuk merapikan
ini ada 5 lock dari berbagai macam kayu yang besar-besar yang kurang bagus, sehingga nanti harapannya lock ini setelah kita rapikan akan bagus dan mudah untuk ditopeng. Ini sudah selesai dirapikan locknya, jadi bisa ringan, dan ini alhamdulillah setelah kita potong locknya ini tepat pada sasaran, pada bibretnya atau roti lebahnya, tidak mengenai telurnya. Nah, yang ini agak repot karena locknya besar namun pendek, bahkan atas itu rapat, bawah juga rapat. Jadi ini karena besar mungkin rongga dalam itu besar, cuman hanya posisinya pendek, ini agak repot sekali ini. Nah, ini harus hati-hati supaya nanti tidak kena sel telurnya, supaya si koloni tidak terganggu. Nah, begini caranya pemotongan ya. Nah, ini sudah kita potong namun ini belum tepat sasaran, mau tidak mau harus kita potong lagi. Ini sekitar perkiraan sekitar 5 cm. Mudah-mudahan kita potong dengan ukuran 5 cm kembali, kita akan bisa tepat sasaran. Kita tunggu saja ini ya. Memang repotnya kalau ada lock-lock yang semacam ini ya, kita harus mau tidak mau motong dari sedikit demi sedikit untuk menghindari pemotongan mengenai pada koloni atau pada telur lebahnya. Kita lihat saja ini apakah sudah tepat atau belum. Nah, ternyata belum juga ini, belum kena sasaran lagi. Ya, kita tambah lagi, kita potong sekitar 3 cm lagi. Mudah-mudahan nanti sudah pas mengenai sasaran untuk kita topping. Sahabat tani, inilah repotnya dalam hal pemotongan lock untuk proses penopingan. Kita memang harus jeli, harus teliti, jangan sampai nanti kita akan rugi karena tidak tepat sasaran. Makanya kita harus motong dari sedikit demi sedikit supaya kita aman ya, jadi si koloninya aman. Nah, alhamdulillah sekarang ini sudah pas sasaran apa yang diharapkan, sehingga ini bisa untuk dilanjutkan untuk ditopeng. Lock yang tadinya besar pendek kita pendekkan lagi, akhirnya ya jadi pendek kayak seperti ini ya. Jadi kayaknya kurang layak, namun bagaimana karena locknya memang seperti ini ya. Mudah-mudahan ini nanti juga akan keluar madunya yang banyak biarpun tampilannya kurang menarik. Kita akan melakukan pemasangan topping. Topping kita taruh di sini, kemudian kita perkuat dengan pemasangan paku. Ini jadi pendek ya, seperti ini, beda dengan yang satu tadi. Ini yang paling pendek, ini locknya sekitar 30 cm lah. Ini koloni yang kedua, tadi yang pertama tidak sempat kita ambil gambarnya. Ini adalah lock besar, lock yang kedua kita topping yang sudah kita rapikan. Ini koloninya juga lumayan bagus. Dan ini adalah yang koloni di lock yang ketiga. Ini yang paling bagus dari koloninya, karena benar-benar luar biasa, koloninya banyak sekali nih. Nah, ini yang tadi di kayu mahoni yang besar, sekarang sudah bisa dilihat dengan rapi, sudah dilihat itu enak dipandang.
Demikian sahabat, kita cara melakukan untuk merapikan lock yang kurang bagus jadi bagus, dan juga cara pemotongan lock supaya tepat pada sasaran untuk kita lakukan penopingan. Nah, sampai di sini dulu. Kita akan ketemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.